Gimana tuh? Nah, jadi skapula sisi yang akan diperiksa, yang akan dilakukan PLTT, skapulanya ditepikan. Nah, tapi badannya biar nggak jatuh ke samping, ini disilang gini ya. Nah, kemudian ini leher, posisi anatomis melihat atas. Nah, antara landasan kepala dengan landasan bahu flat ya, flat, jangan pakai bantal. Kalau pakai bantal nggak akan terjadi, nanti tujuan tesnya jadi tidak tercapai. Data sama ya, sama. Kemudian lihat ini, depresinya harus nyata ya, depresi skapula ini harus nyata. Agak tengah dikit. Nah, depresinya harus nyata. Kalau ini nggak, misalnya Anda sudah tekniknya begini, jadi ini diturunkan, kemudian dikunci, stuck. Ya, ini udah skapula mengalami depresi sepanjang kita melakukan mobilisasi sarafnya. Nah, kadang kalau Anda nggak konsentrasi atau masih belum lihai gitu ya, belum mahir, Anda mengotak-atik yang bawah tapi ini lepas gini. Nah, ini nggak akan terjadi tension sesuai tujuan ya. Jadi yang utama adalah ini didepresikan ya, pakai ini dikunci. Nah, setelah itu posisi kita nggak begini, body mekanik kita harus yang ergonomi ya, yang tungkai kanan. Kalau ini sisi kanan ya tungkai kanan kita yang di depan ya. Kalau nanti di sisi kiri ya tungkai kiri yang di depan. Nah, kemudian pegangnya tangan, posisi awal itu ini masih abduksinya masih di bawah 90 ya. Tapi nanti ketika sudah kita lakukan ini abduksinya di atas 110. Terus ini siku masih posisi fleksi, dorsi ini pergelangan juga belum ada dorsifleksi dan belum ada eksternal rotasi. Nah, nanti bisa yang terakhir itu adalah dorsifleksi pergelangan tangan atau ekstensi siku yang kita eksekusi terakhir. Ya. Mas Gosan posisi begini ada nyeri enggak? Ada kesemutan enggak? Belum. Ya, belum ya, belum ada ya. Nah, ini sudah makanya posisi terkunci. Depresi tidak akan depresi skapula tidak menimbulkan adanya sensitasi. Nah, tapi ketika ini sudah ya, posisi kita mulai, posisinya awal seperti ini ya, Anda genggam tangan begini boleh ya. Nah, pegangan tangannya begini. Karena itu untuk eksternal rotasi dan dorsifleksi. Kemudian terakhir nanti ekstensi. Nah, ada sakit di bahu. Ya. Tapi ketika saya kendorkan hilang. Hilang ya, benar. Tidak ada. Nah, di tempat titik tangan saya atau di belakang sini? Enggak belakang sini ya. Nah, coba relax aja. Nah, kepalanya agak bahunya agak geser sedikit. Nah, kepalanya menghadap ke atas ya, jangan noleh. Nah, posisi anatomi. Nanti kalau saya minta menjauhkan, jangan noleh tapi bergeser gitu. Nah, ini side fleksi. Kalau ini rotasi. Ya. Maaf. Jadi nanti side fleksi. Posisinya ya. Bednya ini harusnya bed yang memang bed yang standar, bisa di setel. Sehingga kalau saya menggunakan ini ya, nah ini saya nanti leluasa bergerakan memberikan menambah abduksi, mengurangi abduksi itu pakai ini, pakai paha. Ya. Kalau misalnya tangan Anda mungil nggak bisa nekan ke sini ya, tarik dulu, kunci. Ya, yang penting bahu skapula terdepresikan. Nah, sudah dikunci. Ya, posisinya begini. Ya, komponennya pertama bisa abduksi, eksternal rotasi, dorsifleksi
pegangan tangan, terus extend. Ada sakit? Masih sama. Kalau yang bawah sini nggak apa-apa ya? Ya, masih di bahu sini. Ya. Kalau terjadi sensitisasi yang nyata, ya karena ada gangguan, karena pasien sebelumnya sudah merasakan ada kesemutan, sering kesemutan. Kemarin yang kelas B ada yang sering naik 2 minggu sekali pulang Wonosobo naik motor sendiri itu. Nah, kanan kiri mengalami cewek lo, pulang 2 minggu sekali, saingannya melon 2 minggu sekali pulang pagi naik motor. Nah itu keluarnya karena ketegangan, ternyata ketegangan otot skaleni dan juga otot-otot upper trapezius bisa menimbulkan sensitisasi seperti itu karena ya faktor dan pectoralis minornya alami ketegangan. Kalau ini relatif tidak mengalami yang ke ekstremiti, yang ke bawah ya. Tapi kalau yang ada keluhan CTS bisa dari model di sini dibuktikan. CTS. Ya, kesemutan kalau distribusi medianis itu sampai mana? Ya. Kalau CTS di palmar ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, separuh jari manis. Masih ingat dermatomnya medianus? Ya? Nah, itu kalau terjadi CTS dengan ULTT bisa dipastikan. Walaupun sebenarnya cukup tes tes ini apa? Breyer, Malen, Tina, terus apa lagi? 2, 3 itu ya. Nah, tapi kalau nanti mau diterapi dengan mobilisasi saraf juga bisa. Jadi ini di posisi tetap depresi, kemudian ini abduksi, eksternal rotasi. Nah, baru didorifleksikan sedikit aja udah kesakitan kalau CTS-nya positif. Apalagi kalau ini sampai dengan abduksi 110, ekstensi siku, eksternal rotasi lengan, dan ini sangat kesakitan. Nah, kalau untuk tujuan terapi, kalau sensitisasinya sangat tinggi seperti itu, sangat iritabel namanya ya, sangat iritabel itu diberikannya namanya osilasi. Nah, osilasi itu untuk memberikan pengalaman mengadaptasi nyeri. Ya, pasiennya diberikan latihan. Kalau CTS begini sakit sekali, kendori dikit, ulur lagi, kendorin, ulur lagi, kendor, ini namanya dilakukan osilasi. Osilasi. Ya. Nanti pasien seolah-olah dilatih untuk mengakrabi nyerinya. Mengakrabi nyeri. Dalam posisi stretching. Stretching bukan flossing tapi stretching. Kemudian diberikan osilasi di sini. Nah, titik-titik gerakan misalkan ini Pak. Ya. Misalkan bapaknya baru digerakkan sedikit aja. Dorsifleksi pergelangan tangan ini kan sampai 50 ya, 50 atau 60. Ini baru gerak 20 derajat ini sudah kesakitan. Nah, nanti osilasinya bergeraknya di sekitar sebelum masuk ke area LGS nyeri. Jadi di bawah LGS yang masih aman. Osilasinya di sini. Tapi kalau nyerinya sudah berangsur membaik, nah ini bisa dikenali adanya osilasi itu dengan amplitudo kecil, gerakannya sedikit gini. Kalau sudah tidak begitu nyeri atau sudah stadium kronis, amplitudonya lebih besar, tapi masih di bawah LGS yang menimbulkan nyeri. Gitu. Kalau sudah tidak begitu nyeri dan sudah kronis, nah ini amplitudonya bisa ditambah, lebih luas. Tidak kecil-kecil di sini aja, tapi bisa lebih masuk ke jaringan, masuk ke area yang LGS-nya nyeri. Nah, paham ya? Kalau di sini misalnya anatomi di posisi netral enggak sakit, enggak nyeri. Bergerak sampai 20 derajat dorsifleksi sudah nyeri.
Nah, maka osilasinya di sekitar yang di bawah nyerinya itu. Ini perlu, ya memang perlu praktek. Kalau ada pasien beneran bisa kita praktekkan. Baru ditak kok 20 derajat, aduh sakit banget. Nah, jangan diteruskan, diberikan posisi stabilisasi. Tetap di sini, kemudian abduksi, eksternal rotasi, kemudian ekstensi siku. Tapi mainnya ini di bawah RGS nyeri, amplitudenya kecil-kecil gitu. Itu kalau untuk tujuan untuk terapi. Ya. Kalau golfer's elbow itu untuk kalau terjadi ulnar saraf ulnaris yang tersimulasi atau tersensitisasi, nah mainnya bisa di elbow-nya. Ya. Ketika ini sudah posisikan dorsifleksi, kemudian abduksi bahu, nah tidak nyeri, ya gini. Nah kemudian kita ekstensikan sikunya terus kesakitan. Nah sebelum pada RGS sakit itu kita turunkan dikit, kemudian kita osilasinya di sini, di elbow, di siku. Osilasinya di sini. Kalau nyerinya sangat nyeri ya kecil-kecil aja. Nah, tapi kalau udah istilahnya pasien sudah adaptasi dengan nyerinya, kita tambah amplitudenya lebih besar. Nah, itu bisa untuk terapinya seperti itu. Dan ini tuh posisi ULTT 3 kan nanti juga seperti ini, posisinya sama dengan ULTT 1. Ya. Jadi nanti dites, coba sekarang yang sebelah ini kita sisi kiri pasien, maka paha kiri kita yang di depan. Ya. Dan begini kan, enggak ekonomi ya, enggak. Ya. Coba sama enggak dengan yang sisi kanan. Terus kemudian beda ini dari mana? Ini, nah, kita abduksikan, kemudian eksternal rotasi, dorsifleksi, pergelangan tangan, kemudian ekstensi siku. Masa sakit? Di sana. Ya. Ini di sini. Ya. Oh. Ya. Apa karena tak pegang? Ketat. Ya. Ya sama. Nah, ini kalau yang ini yang kiri tersensitisasi. Ya, seperti yang teori saya sampaikan, kalau ini positif berarti rasa nyeri itu di kubit, fossa kubit ini dari fossa kubit ke distal ke area ya ibu jari telunjuk, jari tengah dan separuh jari kelingking. Ini tadi di sini di areanya di sini. Ya, gitu. Ternyata kalau yang kanan tadi aman, yang kiri ada sensitisasi. Nah, ini yang mau saya terapi. Nyerinya dari sini sampai sini ya. Nah, kita bisa mainkan osilasinya di pergelangan tangan maupun di siku. Lihat ya, ke sini masih WTT 1 tekan. Nah, ya dari siku dulu. Fleksi siku, masih fleksi siku. Nah, ekstensi siku itu bisa kita eksekusi paling akhir. Ya. Kemudian abduksi, eksternal rotasi, dorsifleksi pergelangan tangan, kemudian ekstensi. Ya. Kepala tambah side fleksi, geser, sakit banget. Ya cuma gitu ya. Nah, tapi kalau saya kendorkan, nah, ini sakit ya. Ini sebelum abduksinya baru ini tambah sakit. Ya. Kemudian kita bisa lakukan osilasinya itu boleh di bahu juga boleh. Bahunya diabduksi dikurangi, ya. Tapi posisinya begini. Jika turun tidak bisa sakit. Masih sakit. Nah, berarti kita sikunya yang tekuk. Nggak sakit. Nah, luruskan. Sakit. Ini
Sakit. Ya sini ya, makanya ya. Nah, bisa kita osilasinya di pergelangan tangan. Benar. Nah, sakit enggak? Sakit. Sakit ya. Kemudian kita osilasinya di sini. Di pergelangan tangannya bisa kita osilasi. Nah, ini karena positifnya sesuai dengan yaitu ketika terjadi sensitisasi, keluhan untuk WLTT1 itu mesti di posakubiti merambat sampai ke, karena untuk distribusi dari nervus medialis. Nah, kalau untuk yang metode stretching ya, tidak usah pakai isolasi, ya, tidak usah pakai isolasi. Untuk WTT yang dilakukan Kak Mas Yoram tadi, ya, ini maju, kemudian eksternal rotasi, ekstensi siku, kepala ke sana, maksimal, sakit, nah, relax, tarik lagi, relax. Ini kalau metode stretching, tarik, relax. Ini belum abduksinya belum 110, ya masih 90. Hari sini tambah, ya, sakit, relax, sakit, ya. Ini metode stretching, di usaha memanjang. Tarik, side fleksi, relax, side fleksi, relax. Ini untuk terapi tapi metode stretching. Nah, setelah metode stretching dirasakan pasien sudah mulai berkurang nyerinya, atau ya pada saat itu sudah mulai ada penurunan sensitisasi namanya, iritabilitas pada jaringan sarafnya sudah mulai berkurang, kita bisa lakukan dengan flossing. Nah, flossing ini tekniknya bedanya dengan stretching tadi ya. Jadi tetap vibrasi dari posisi sikufleksi dulu, kemudian abduksi. Nah, sakit ya Mas, ya. Nah, kalau kepala saya fleksi ke sebelah sana, lateral, yuk, saya fleksi ke sana. Nah, ini sakit kan? Sakit. Tapi kalau saya fleksinya ke sini, sakit enggak? Nah, jadi kalau flossing pasiennya ngos-ngosan ini. Nah, ketika ini kita ulur maksimal, saya fleksinya ke sini, ke sama yang bisa. Ya, sakit enggak? Ya. Terus saya fleksi ke kontralateral. Nah, ini ngikuti ke sini. Sakit enggak? Enggak. Coba. Terus saya fleksi ke sini, mungkin enggak sini. Saya fleksi ke sana. Nah. Jadi ketika saya fleksinya ke kontralateral, ini kita tekuk atau sikunya kita kendorkan. Ketika ini saya fleksinya ke sini, ya ke sini. Nah, ini kita jauhkan. Kembali ke sana, gantian ya. Nah, kembali sini. Ini teknik flow. Ya, kembali ke sana. Flossing. Ya, kembali sini. Ada sakit enggak? Ya, kembali. Nah, kembali. Nah, ini teknik flossing. Jadi sini mendekat, sini jauh. Tapi sini ke sana menjauh, ini mendekat. Ini sama seperti dental floss itu ya. Jadi syarat panjang syaratnya tetap sama. Ya, tetap sama, tapi kita tujuannya untuk memberikan fasilitasi peluncuran dari batang saraf itu pada distribusinya. Ya. Jadi kalau sudah di stretching tadi sudah mulai terakrabi ya, di stretching kemudian ada osilasi, kemudian sudah terakrabi, nyeri sudah mulai adaptasi, ambang nyerinya sudah diadaptasi, baru kemudian teknik flossing itu bisa diberikan pada akhir dari mobilisasi saraf. Ya, ini teknik
ULTT 1. Sekarang yang ULTT 2A itu sama untuk apa? Medianus. Sekalian saya berikan itu saya tidak pakai. Ya. Ya. Untuk 2A itu ya, pegangannya begini. Pinggul kita yang untuk gunakan depresikan ya, mendepresikan skapula. Dengan pinggul ini. Ya, posisinya seperti ini. Agak sedikit. Ya. Nih. Jadi pinggul kita yang mendepresikan ke sini. Kemudian nah, posisinya sama dari posisi belum abduksi 110 kemudian ini. Kemudian posisinya tujuannya sama gerakannya ya. Depresikan, kemudian di posisi eksternal rotasi. Ya. Eksternal rotasi. Nah, kalau sulit memegangnya Anda bisa begini. Eksternal rotasi, kita support di sikunya. Depresi, eksternal rotasi, kemudian dorsifleksi pergerakan, kemudian ekstensi. Sakit enggak, Mas? Sakit, Pak. Sakit. Cuman ini kelemahannya kalau 2A ini saya tidak bisa melihat wajahnya pasien. Dia bohong, jadi rasa sakit, ngomong sakit saya nggak tahu. Tapi ya. Nah, ini ketika yang kita eksekusi ekstensi sakit. Coba tambah lateral fleksi ke sana. Tambah sakit. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau dia sambil narik ini segera dipendekkan itu berarti memang sakitnya tenanan. Sakit tenan ya. Nah, ini dari depresinya pakai pinggul. Ya. Ini harus ada di depresi skapula harus jangan luput. Kalau luput ke sini nggak ada depresi skapula nggak akan sakit ya. Enggak. Tapi ini harus ada depresi leher normal ya. Nah, ini sudah depresi, dorsifleksi, eksternal rotasi, ekstensi, sakit. Nah, sekarang leher Anda nekuk ke sini. Sakit enggak? Enggak. Menjauh. Jauh ke sana. Sakit. Nah, jadi tekniknya stretching bisa, kemudian nanti dikombinasi dengan osilasi tadi ya. Osilasi, kendor kenceng. Ya, coba gerak-gerak. Jangan sakit kalau dikit. Ada sisa sakit. Enggak ya? Nah, ini itu. Jadi tipe kalau LTT 1 tadi pegangnya gini ya. Ekstensinya terakhir. Nah, kalau medianus saya pakai lebih enakan yang pakai tipe LTT 1. Lebih luas. Tapi kalau jadi tadi ya memang ini 2A itu ini disupport oleh ya, siku disupport oleh tangan kanan, kiri pegang pergelangan tangan, depresi oleh pelvic. Komponennya sama ya, eksternal pegangannya gini, maaf. Eksternal rotasi ya. Kemudian ya, ini abduksinya belum. Tambah abduksi tambah sakit, Mas. Nggak terlalu. Nah, kadang kita lupa karena depresinya lepas, depresi skapulanya lepas. Tuh, ya. Ini untuk organisasi dari 1 dan 2 itu tujuan untuk medianus. Nah, silakan ini dipraktekkan dulu, nanti saya tambah yang ULTT 2B dan 3. Silakan.